Halo Sobat Cek Fakta, gimana kabarnya? Hari ini kita akan membahas sebuah isu panas yang sedang menggemparkan dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya Malaysia, terkait sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA kepada timnas Malaysia dan sejumlah pemainnya. Kasus ini bukan sekadar soal disiplin di lapangan, tapi juga melibatkan dugaan pemalsuan dokumen, tudingan adanya pengaruh pihak eksternal, serta respons tegas dari putra Sultan Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim. Seperti yang kita tahu, pada Jumat, 26 September tahun 2025, FIFA atau Federation Internationale de Football Association secara resmi mengumumkan keputusan mereka terkait pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang membahas soal pemalsuan dokumen dan kepatuhan administrasi. Sanksi ini dijatuhkan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, beserta 7 pemain yang terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen untuk kelayakan bermain di tingkat internasional. Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Felipe Rosa, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Mechuca, Zul Vitor Brandao Figueiredo, Jan Irazabal Irorgui, dan Hector Alejandro Havel Solano. Ketujuh pemain ini sebelumnya memperkuat timnas Malaysia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 saat menghadapi Vietnam pada 10 Juni tahun 2025. Pertandingan tersebut diakhiri dengan kemenangan Malaysia 4-0, sebuah hasil yang tampaknya memuaskan dan memberi angin segar bagi publik Malaysia. Namun, di balik kemenangan besar tersebut, muncul laporan yang mempertanyakan kelayakan bermain beberapa pemain. FIFA menerima pengaduan terkait kelayakan bermain 6 pemain, dan setelah dilakukan evaluasi oleh Komite Disiplin FIFA, ditemukan bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi. FAM sebagai federasi yang mengajukan kelayakan pemain ke FIFA dinilai menggunakan dokumentasi yang direkayasa untuk menurunkan 7 pemain tersebut. Akibatnya, FIFA menjatuhkan denda kepada FAM sebesar CHF 350.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah, dan masing-masing pemain didenda CHF 2.000 atau sekitar 41 juta rupiah. Tidak hanya itu, ketujuh pemain juga dikenai larangan beraktivitas di seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan. Hal ini jelas menjadi pukulan berat bagi timnas Malaysia karena beberapa pemain kunci mereka harus absen dari aktivitas resmi sepak bola selama 1 tahun penuh, yang tentu berdampak pada persiapan tim menghadapi kompetisi internasional berikutnya. Respon publik dan pejabat tinggi Malaysia tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tengku Ismail Sultan Ibrahim, putra Sultan Johor dan pemilik klub Johor Darul Ta'zim, mengungkapkan kekecewaannya melalui akun ke-10 resmi miliknya. Ia menegaskan bahwa FAM telah mengikuti seluruh proses yang ditetapkan FIFA dengan benar dan telah bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dalam hal administrasi dan kelayakan pemain. Dalam tweetannya, Tengku Ismail menanyakan mengapa keputusan FIFA berubah secara mendadak, padahal proses sebelumnya telah disetujui. Ia juga secara tersirat menyinggung adanya pihak eksternal yang diduga memengaruhi keputusan FIFA, mengacu pada kunjungan seorang tokoh ke New York yang bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino, setelah kegiatan di markas besar PBB. Meskipun Tengku Ismail tidak menyebut nama secara eksplisit, publik dan media berspekulasi bahwa sosok yang dimaksud adalah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang diketahui berada di New York dalam waktu yang bersamaan. Cuitan Tengku Ismail menekankan kekecewaannya karena hukuman dijatuhkan tanpa memberikan alasan rinci kepada publik dan dilakukan sebelum proses banding selesai. Ia menekankan bahwa FAM berhak mengajukan banding dan pihaknya berharap federasi akan segera melakukannya untuk membela kepentingan timnas Malaysia. Dari sisi netral, fakta ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara Federasi Nasional, Badan Sepak Bola Internasional, dan campur tangan pihak luar yang potensial. Meski tudingan soal pengaruh pihak eksternal masih bersifat spekulatif, langkah FIFA adalah menjatuhkan sanksi menegaskan bahwa aturan dan kepatuhan administrasi di level internasional tidak bisa diabaikan. Bagi timnas Malaysia sendiri, sanksi ini berdampak jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, 7 pemain kunci tidak bisa tampil, sehingga pelatih harus menyesuaikan strategi, memilih pengganti yang mampu menutup posisi kosong, dan memastikan tim tetap kompetitif. Dalam jangka panjang, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi federasi untuk memperketat verifikasi dokumen,
menjaga akuntabilitas, dan membangun sistem administrasi yang transparan agar kepercayaan publik dan FIFA tetap terjaga. Secara psikologis, pemain yang terkena larangan beraktivitas tentu menghadapi tekanan mental, kehilangan ritme pertandingan, dan harus menata ulang karier mereka. Untuk pejabat FEM, kasus ini menjadi ujian serius terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi administratif, memastikan kepatuhan, dan mengelola reputasi tim nasional. Tidak kalah penting adalah reaksi media internasional. Banyak media menyoroti kasus ini karena menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara mulai mendapat perhatian serius. Kesalahan administrasi atau pemalsuan dokumen di level ini mendapat sorotan global, sehingga setiap langkah perbaikan yang dilakukan oleh FAM akan menjadi evaluasi bagi komunitas sepak bola internasional mengenai profesionalisme dan integritas federasi. Jika kita melihat dari sisi hukum dan regulasi, kasus ini menegaskan pentingnya integritas administrasi. Setiap dokumen yang diajukan harus diverifikasi dengan akurat. Kesalahan atau pemalsuan bukan sekadar masalah formalitas, tetapi berdampak pada reputasi, kredibilitas, dan legitimasi tim nasional di mata FIFA. Dari sisi fans, kemenangan 4-0 atas Vietnam bisa kehilangan maknanya jika sanksi tetap berlaku. Kekecewaan publik sangat wajar, karena prestasi di lapangan ternoda oleh masalah administrasi yang bisa diantisipasi. Namun, di sisi lain, kasus ini juga membuka peluang bagi pemain muda atau pengganti untuk menunjukkan kemampuan di tingkat internasional yang bisa menjadi momentum positif bagi pembinaan generasi baru Harimau Malaya. Untuk Sobat Cek Fakta yang ingin memahami konteks politik diplomatik, tudingan Tengku Ismail soal pihak eksternal menambah lapisan kontroversi. Walaupun belum ada bukti kuat yang mengaitkan pihak luar secara resmi, narasi ini menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara Federasi Nasional, Badan Sepak Bola Internasional, dan aktor global dalam memengaruhi keputusan kompetisi. Bagi FAM, hal ini menjadi pelajaran penting. Transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan bernegosiasi di level internasional harus diperkuat. Strategi komunikasi yang jelas dan bukti administrasi yang lengkap menjadi kunci agar keputusan FIFA bisa diterima publik dan dipahami secara objektif. Secara keseluruhan, kasus ini memberi gambaran bahwa sepak bola modern bukan hanya soal skill di lapangan, tetapi juga manajemen administratif, kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan strategi komunikasi yang efektif. Semua pihak, mulai dari pemain hingga pejabat federasi, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga reputasi tim nasional, integritas olahraga, dan kepercayaan publik. Dari sisi fans dan media sosial, kasus ini memicu banyak diskusi dan spekulasi. Beberapa mendukung langkah Tengku Ismail untuk mempertahankan timnas Malaysia, sementara yang lain menekankan pentingnya mematuhi aturan FIFA. Ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah olahraga global yang kompleks, di mana keputusan di satu tingkat bisa memengaruhi opini publik, politik olahraga, dan hubungan antar negara. Analisis realistis menegaskan bahwa meskipun tudingan pihak eksternal muncul, fokus utama tetap pada kepatuhan administrasi dan strategi perbaikan yang harus dilakukan FEM. Mengajukan banding ke FIFA, memperbaiki prosedur verifikasi dokumen, dan membangun sistem internal yang lebih transparan menjadi langkah kritis yang harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang. Untuk Sobat Cek Fakta, pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa integritas administrasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi adalah fondasi utama bagi keberhasilan sepak bola di level internasional. Kesuksesan di lapangan harus diimbangi dengan profesionalisme di luar lapangan agar prestasi tim nasional tidak ternodai. Akhirnya, kita bisa menyimpulkan bahwa sanksi FIFA terhadap timnas Malaysia dan 7 pemainnya menimbulkan dampak besar secara finansial, kompetitif, dan reputasional. Respons Tengku Ismail menunjukkan keprihatinan publik dan pejabat tinggi terhadap keadilan keputusan tersebut, sekaligus membuka ruang untuk diskusi tentang kemungkinan pengaruh pihak eksternal. Sementara itu, FEM harus bergerak cepat untuk mengajukan banding, memperbaiki prosedur internal, dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi FIFA. Semua langkah ini penting untuk menjaga nama baik timnas Malaysia, memulihkan kepercayaan publik, dan membangun fondasi sepak bola yang lebih profesional. Jadi, Sobat Cek Fakta,
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tapi juga soal integritas, administrasi, dan strategi jangka panjang. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update berikutnya dari Cek Fakta. Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, objektif, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.